Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belum menerima pelajaran hari ini? Baiklah anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Pelajaran pertama yaitu ayo belajar Al-Quran. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bab 1 tentang Ayo Belajar Al-Quran. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang surah An-Nas. Yang pertama yaitu membaca surah An-Nas. Jadi, anak-anak, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Sebaik-baik umat Islam adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Coba sekarang kalian amati gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, terlihat seorang guru yang mengajarkan surah An-Nas kepada murid-muridnya. Kemudian, salah satu dari murid tersebut bertanya kepada gurunya, "Ibu guru, apa sih arti dari surah An-Nas?" Kemudian gurunya pun menjawab dan menjelaskan kepada muridnya bahwa surah An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas adalah surah terakhir yang ada di dalam Al-Quran. Dan surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Nah, sekarang mari kita lafalkan surah An-Nas. Yang pertama, Ibu baca dulu surah An-Nasnya, kemudian kalian ikuti ya. Nah, sebelum membaca surah An-Nas, jangan lupa untuk membaca ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, sekarang mari kita lafalkan surah An-Nas secara bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara supaya kita bisa cepat menghafal surah An-Nas? Nah, caranya ada 3. Yang pertama yaitu hafalkanlah ayat
per ayatnya. Kemudian yang kedua, hafalkan secara berulang-ulang. Jadi, ketika menghafalkan surah An-Nas, jangan hanya satu kali saja, tetapi harus kita hafalkan secara berulang-ulang supaya kita ingat. Dan yang terakhir adalah hafalkan bersama teman secara bergantian. Yang berikutnya adalah tentang pesan pokok surah An-Nas. Jadi anak-anak, kalian harus tahu bahwa surah An-Nas itu adalah surah terakhir yang ada di dalam Al-Quran. Surah An-Nas adalah surah yang ke-114. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas terdiri atas 6 ayat. Surah An-Nas diturunkan di kota Makkah. Adapun pesan pokok yang terkandung dari surah An-Nas adalah yang pertama, manusia itu adalah makhluk yang lemah yang membutuhkan perlindungan. Kemudian yang kedua, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan keburukan yang datang dari dalam jiwa manusia itu sendiri. Jadi anak-anak, surah An-Nas ini sebaiknya dibaca setiap hari dan utamanya sebelum kita tidur dan berangkat sekolah. Jadi, ketika kalian ingin tidur, maka bacalah surah An-Nas supaya kalian diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ketika kalian ingin berangkat sekolah, dibaca juga surah An-Nasnya supaya dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sekarang adalah tentang huruf hijaiyah bersambung. Huruf hijaiyah bersambung adalah huruf hijaiyah yang ditulis secara bersambung. Artinya, huruf yang satu bersambung dengan huruf yang lainnya. Bentuk huruf hijaiyah bersambung ini, jika dia bersambung, maka akan mengalami perubahan bentuk. Coba kalian perhatikan contoh pada tabel. Lihat contoh yang pertama. Lihat bentuk tunggalnya. Ada huruf Qaf yang berharokat doma, kemudian ada huruf Lam yang berharokat sukun. Coba lihat bentuk tunggalnya. Nah, kemudian kalian lihat bentuk bersambungnya. Huruf Qaf mengalami perubahan bentuk tidak? Ya, mengalami perubahan bentuk kan? Jadi, huruf hijaiyah itu ketika dia bersambung, maka akan mengalami perubahan bentuk. Lihat hurufnya. Contoh yang pertama, Qaf disambung dengan huruf huruf lam, maka dibaca qul. Kemudian kalian bisa lihat contoh yang nomor 2. Di situ ada huruf alif, ain, waw, dan dha. Lihat bentuk tunggalnya. Ketika bersambung, lihat juga bentuknya. Nah, ketika dia bersambung, maka bentuk huruf hijaiyahnya mengalami perubahan bentuk. Ya, jadi anak-anak, penulisan huruf hijaiyah bersambung ini dilakukan dari sebelah kanan kemudian ke sebelah kiri. Begitu juga dengan cara bacanya, dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Jadi anak-anak, jangan lupa untuk selalu diulang-ulang pelajaran tentang huruf hijaiyah bersambung ini supaya kamu mahir dan lancar. Mintalah bantuan kepada ayah dan ibumu dan juga saudaramu untuk membantu kamu dalam mempelajari huruf hijaiyah bersambung. Nah, jangan lupa untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah ya. Sekian pelajaran Ibu hari ini. Jangan lupa biasakan selesai belajar untuk mengucapkan Alhamdulillah Hirobbil Alamin. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.